Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang saya beri judul, apa yang akan terjadi pada orang percaya di tengah ancaman perang dunia. Kita melihat sekarang itu apakah mau perang dunia atau sudah mulai atau belum. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang ada sekarang, perang dunianya belum mulai. Karena perang lokal sudah banyak. Jadi perang lokal di berbagai belahan negara itu memang ada dan itu nyata kalau kita lihat berita saat ini. Tetapi kalau perang dunia seperti World War I atau yang kedua itu terjadinya global. Nah sekarang perang globalnya memang belum ada. Tetapi apakah ada resiko ke sana? Sangat mungkin ada. Apa yang kita tahu dari perang dunia ini akan terjadi atau tidak, kita berharapnya tidak akan terjadi. Karena tidak ada kebaikan dari perang, betul? Tidak ada kebaikan dari yang namanya perang. Tetapi kita tahu di dalam firman Tuhan ternyata memang di akhir zaman akan ada satu masa sulit yang besar. Akan ada satu perang yang besar yang melibatkan banyak negara. Mungkin hamba Tuhan ada yang udah kupas ini. Ada beberapa orang yang juga sudah mengkhotbahkan hal ini. Tetapi saya nggak mau fokus ke nubuatan tentang itunya. Tetapi apa yang saya fokuskan hari ini adalah apa yang akan terjadi pada saya dan saudara, kita semua orang percaya ketika ancaman ini datang. Kita memulai baca dari Daniel 12 ayat yang pertama. Nah Daniel 12 ayat 1 bilang gini, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi belum pernah ada kesusahan sesusah itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Mikael ini siapa? Malaikat. Mikael adalah satu malaikat yang dikisahkan untuk melindungi umat pilihan Allah. Secara literal kita tahu siapa umat pilihan Allah? Israel. Tetapi ini menarik karena di sana nggak disebutkan Israel. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Amin. Jadi ternyata umat pilihan ini bukan hanya khusus untuk satu bangsa dan memang bangsa itu yang spesial. Tetapi bukan hanya untuk mereka. Tetapi untuk siapa yang tertulis namanya di dalam kitab. Kitab apa? Kitab kehidupan. Dan kita percaya kalau kita percaya Yesus, nama kita tercatat di sana. Amin. Dan ini menjadi satu penghiburan buat kita bahwa Mikael malaikat itu juga akan melindungi kita semua dari malapetaka, dari kehancuran yang akan datang. Sampai sini kita bersyukur. Oke, berarti karena nama saya ada, karena saya percaya Yesus, karena saya tertulis dalam kitab kehidupan, saya akan terluput. Sampai sini kita bilang amin. Tetapi kita akan baca beberapa ayat setelahnya di ayat 8 sampai 10. Daniel 12 ayat 8 sampai 10. Beritahu kepada Daniel penglihatan ini. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu Daniel bertanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Karena dia melihat segala kekacauan, segala penderitaan yang dia lihat di dalam penglihatannya itu. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi nubuatan ini akan tersembunyi dari siapa? Dari orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran. Dari orang-orang yang tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari orang-orang yang tidak terpilih atau bangsa pilihan Allah. Tetapi apa yang terjadi untuk kita semua adalah bangsa pilihannya. Ini yang akan terjadi. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Kita baca firman tanpa pewahyuan dari Tuhan. Tanpa enlightenment dari Roh Kudus. Kita gak akan ngerti. Tetapi ketika kita telah diiluminasi pemikiran kita oleh kasih karunia Tuhan. Oleh Roh Kudus. Kita ngerti wahyu-wahyu ini. Kita ngerti apa yang akan terjadi pada hidup kita. Dan kita akan lihat pada masa ini. Jika kesusahan itu datang. Atau mungkin hari ini kita sudah merasa sulit, ekonomi sudah sulit. Hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita. Apa yang akan terjadi? 3 hal ini yang akan kita bahas. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Yang pertama saudaraku, disucikan. Apa arti disucikan? Arti literal dari disucikan adalah dipisahkan, dikuduskan.
dikepinggirkan, diambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di zaman perjanjian lama benda-benda yang disucikan adalah benda-benda yang akan dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah. Atau benda-benda yang akan masuk ke dalam ruang kudus atau ruang maha kudus. Dan benda-benda ini dipisahkan dan dipilih. Dan kita bersyukur di sini saya catat manusia di tahap ini pasif. Kenapa? Karena pemisahannya, pemilihannya terjadi bukan karena kita layak untuk dipilih. Kalau sekarang kita lihat show ya. Misalkan Indonesian Idol atau Got Talent, itu semua orang mempertunjukkan apa yang dia bisa. Lalu juri-jurinya atau audiens disuruh ngapain? Milih, vote. Ini tervote gak ya? Ini dipilih atau enggak ya? Kalau dia bagus dia akan terpilih. Kalau dia gak bagus dia gak akan terpilih. Tetapi pemilihan Tuhan bukan berdasarkan kesucian kita, katakan amin. Sebab kalau Tuhan memilih karena kita baik, kita gak akan ada yang dipilih. Gak akan ada kita diambil oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 bilang gini. Yohanes 15, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah membenci aku sebelum kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi artinya Tuhan telah mengambil kita, memisahkan kita dari dunia, dan kita tempatnya bukan lagi di dunia ini. Makanya banyak orang percaya itu tidak disukai oleh dunia, betul? Tadi saya melihat satu grup pengurus gitu ya kirim, wah saya belum tahu kebenarannya tetapi yang pasti ada satu tempat, ada yang bilang dipakai reret, ada yang dibilang dipakai ibadah. Tiba-tiba dibubarkan oleh massa. Dan di sana ada anak-anak remaja, ada anak-anak kecil yang mereka tuh gak peduli. Pokoknya mereka teriak-teriak, ketrok-ketrok mobilnya sampai penyok-penyok, diusir dari situ. Karena dipergoki sedang ibadah dan dikatakan tidak ada izin. Memang kita mau ibadah aja susah, mau doa aja susah. Kalau bayangkan kalau kita bikin mesbah keluarga, kita kan nyanyi di rumah. Terus tiba-tiba masa orang ketok-ketok, kamu kenapa nyanyi? Ini gereja ya. Kita orang Kristen masa gak boleh doa di rumah kita? Gak boleh main gitar, gak boleh nyembah Tuhan? Boleh dong. Tetapi inilah dunia tidak suka sama kita karena kita telah dipilih oleh Allah dan dipisahkan dari dunia. Efesus 1 ayat 4-5 bilang gini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Saya percaya hal ini. Bahwa saya dan saudara, kalau saya percaya Kristus, itu karena kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Karena Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau saya ngajar di kelas, pasti ada pertentangan. Oh Pak, berarti Bapak lebih ke arah Calvin atau Arminian. Kalau Calvin percaya pemilihan, Arminian percaya free will. Saya mau bilang gini, mau free will, mau pilihan, yang pasti kita dipilih. Kalau kita gak dipilih, kita pun gak bisa ambil free will kita untuk percaya kepada Tuhan. So sampai sini kita harus udah bersyukur kalau kita ada di tahap ini. Sebab apa? Kalau kita datang ke gereja, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan kita, kita semua adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Pasif, kita do nothing. Sebab Kristus yang mengerjakannya untuk kita. Sebab Dia yang telah memilih saya dan saudara untuk percaya kepada Dia. Nah tetapi di tahap berikutnya ini yang membutuhkan satu usaha aktif dari manusia. Dikatakan di sana dimurnikan. Kalau saya pelajari bahasa aslinya dimurnikan ini dikatakan dicuci, cleanse away. Atau bahasa literalnya itu bahasa aslinya adalah dijadikan putih. Kenapa dijadikan putih? Kita lihat beberapa ayat yang terhubung. Wahyu 7 ayat 14 bilang gini, mereka telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi Yohanes melihat seakan-akan jubah yang kotor yang penuh dengan dosa itu ketika dicelupkan ke darah anak domba ditarik jadi putih. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita, membersihkan kita daripada segala dosa. Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba.
Pertanyaan, bisa nggak kita putih tanpa anugerah? Tidak bisa. Bisa nggak kita bersih, dibersihkan segala dosa kita tanpa anugerah Kristus? Nggak bisa. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah. Tetapi saya pernah ingat dulu di tahun 2018 ada satu teologi mulai naik, mulai terkenal, namanya teologi hyper grace. Mereka percaya bahwa karena kita udah dapat anugerah, udah dapat kasih karunia, ya udah kita lakukan apapun Tuhan pasti ampuni kita. Gak perlu jaga kekudusan, gak perlu jaga holiness, gak perlu kita hidup. Wah gak bisa ini, gak bisa itu. Gak perlu, kita udah dapat kasih karunia. Tetapi makanya di sini saya katakan manusia perlu aktif untuk masa pemurnian ini. Sebab apa? Kita dijadikan putih. Tetapi untuk tetap putih bersih butuh usaha. Amin. Siapa di sini yang anak sekolahnya bajunya putih? Ada? Siapa ibu-ibu yang anak sekolahnya bajunya putih? Susah kan untuk jaga baju putih anak kita? Pulang-pulang kena coklat, pulang-pulang mungkin dia makan bakmi kena saus. Tiba-tiba kita harus cuci, harus kasih pemutih. Atau kita pakai baju putih. Saya pakai baju putih selalu hati-hati kalau makan, minum kopi. Karena suka ada aja kejadian. Kalau pakai baju putih tiba-tiba ada noda kopi, noda sambal, noda nanti nasi goreng nempel di sini. Karena kalau putih sedikit noda itu akan terlihat. Kalau baju hitam gak kelihatan. Makanya firman Tuhannya gak bilang dijadikan hitam, gak bisa. Tetapi kita dimurnikan untuk dijadikan putih. Dan untuk tetap putih perlu usaha aktif manusia. Amin. Kita telah disanctify oleh Tuhan. Tetapi kita masih mengalami progressive sanctification sampai akhir hidup kita. Sehingga kita harus tetap menjaga hidup kita tetap tidak bercacat di hadapan Tuhan. Paulus ngomong gini, Roma 7 ayat 21 sampai 26. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saya mau tanya, makanya manusia itu hari-hari ini ya. Lebih sering kita mau kasih action pakai mikir atau pakai kepengen. Contoh, kita lagi scroll sosial media. Suka ada iklan kan? Tiba-tiba iklannya misalkan shop now tulisannya gitu ya. Kalau kita klik masuk ke Shopee, masuk ke Tokopedia. Lalu di sana ada dicoret tuh 1 juta dicoret jadi 200.000. Kita gak kepengen sih baju itu. Kita gak kepengen sih misalkan celana itu. Kita gak kepengen sih mainan itu. Kita gak kepengen sih pewangi itu. Tapi karena 1 juta dicoret jadi 200.000. Kita pikir murah ya. Kita pencet buy. Pakai mikir gak pencet buy-nya? Enggak. Karena sekarang dunia mengarahkan kita untuk apa? Mengikuti keinginan kita. Padahal Paulus sudah bilang, kalau kita mengikuti keinginan tubuh, apa yang akan kita layani? Dosa kita. Sebab tubuh kita keinginannya untuk melakukan dosa. Tetapi Paulus bilang apa? Kalau dia pakai akal budi, kalau dia pakai pemikiran ini akan melayani hukum Allah. Pemikiran ini akan membawa dia melakukan kebenaran. Saya percaya gini, orang Kristen diperbaharui akal budinya. Amin. Ketika kita bertobat, kita bukan perasaan, aku rasanya bertobat. Enggak, pola pikir kita berubah. Apa yang tadinya kita pikir baik, jadi gak baik. Apa yang tadinya kita pikir ini gak boleh, jadi boleh. Apa yang kita pikir boleh, jadi gak boleh. Karena berubah semua. Mungkin tadinya kita pikir, kalau uang kantor kita reimburse sisa 100.000, kita tulis aja 200.000. Kantor gak tahu, puji Tuhan, berkat Tuhan. Mungkin kita dulu pikir gitu. Tapi ketika kita ada pembaharuan budi, kita tahu itu mencuri. Dan mencuri tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi saya merasa gini, ketika kita belajar teologi, ketika kita belajar firman Tuhan, itu bukan hal yang membosankan. Kenapa? Karena kita perlu ngerti, karena kita perlu worldview Kristen untuk memutuskan hari demi hari. Kita mau kalah dari dosa atau kita mau menang dari dosa. Amin.
Makanya akal budi kita harus bekerja. Akal budi kita, pemikiran Kristus harus ada dalam kepala kita. Sehingga ketika kita mau melangkah dalam dosa kita tahu, ini gak benar nih, ini gak boleh. Kita mundur. Ketika ada godaan dari pemikiran kita, kita mau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Pemikiran kita counter lagi. Tenang, kamu harus lakukan kebenaran. Jangan lakukan A dan jangan lakukan B. Jadi saya berpikir ayat ini luar biasa bahwa ketika kita mau dimurnikan, kita harus mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya kalau kita nggak pernah baca firman bisa tunduk? Nggak akan bisa. Makanya hal paling berat untuk kita dorong jemaat lakukan adalah membaca firman setiap hari. Tetapi itu adalah hal basic yang akan menjaga kehidupan kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Baca firman setiap hari. Bukan renungan ya. Karena kalau kita, Pak saya lihat renungan TikTok pendeta, kok saya TikTok influencer rohani. Kita anggap TikTok itu, Instagram itu vitamin. Tapi makanannya harus baca firman dan menafsirkan firman sendiri. Karena itulah makanan rohani. Kita harus cerna, kita harus kunyah. Sehingga logika berpikir kita, worldview kita menjadi worldview kebenaran Kristen. Sehingga kita tidak akan jatuh di dalam keinginan-keinginan dosa. Amin. Yang terakhir, nah ini lebih sakit lagi. Tadi disucikan, dimurnikan, sekarang diuji. Dan kata diuji ini ternyata arti kata aslinya tentang smelting. Smelting proses. Proses mengeluarkan sesuatu yang murni. Seperti logam yang tidak murni ketika diambil dari pertambangan harus dimurnikan dengan api yang panas sehingga unsur-unsur lainnya hilang. Penderitaan adalah proses pemurnian orang percaya dan ketika penderitaan terjadi setiap orang ini akan diuji kemurnian hatinya untuk mengikut Allah. Makanya di era susah, di saat susah akan terjadi pemisahan. Mana domba, mana kambing. Mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang benar-benar ikut Tuhan, mana yang ikut Tuhan atau cari Tuhan untuk kepentingan ambisi pribadi. Karena banyak orang datang ke gereja gini, Pak gereja ini saya gak suka Pak, kenapa? Karena saya lagunya gak suka. Pak saya gak suka gereja ini Pak, kenapa? Karena kursinya saya gak suka, keras Pak. Pak saya gak suka gereja ini Pak, kenapa? Karena saya datang gereja ini AC-nya kurang dingin Pak. Jadi kadang banyak orang datang cari apa yang dia mau. Sedangkan sikap ibadah sesungguhnya adalah apa? Ketika kita datang pada altar Tuhan, sikap hati kita adalah apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6-7 bilang gini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Karena seringkali kemurnian iman itu disamakan, dianalogikan seperti memurnikan emas. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya tadi ngobrol sama Pak Albert, Pak kalau di masa krisis biasanya gereja bertumbuh, betul juga ya. Kita lihat Korea Selatan dulu susah, gereja tumbuh pesat. Eropa susah, gereja tumbuh. Tapi ketika ekonomi bagus, semuanya ada, semuanya stabil, gereja mulai sepi, mulai kosong. Tetapi saya percaya gini, kita orang-orang yang benar-benar lahir baru, mau dipenuhi dengan berkat Tuhan, mau dipenuhi dengan cobaan, kita gak akan tinggalkan Tuhan. Karena iman kita asli di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Slide berikutnya ngomong gini, orang percaya tidak akan menyerah dan meninggalkan imannya. Tetapi akan hidup dengan berani dan berhikmat bahwa semua ini harus terjadi sesuai nubuatan. Tetapi apa? Tetapi akan berakhir dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. So hari ini kita lihat. Next slide, kebenaran penglihatan pewahyuan ini disembunyikan dari semua orang yang ada yang fasik yang gak percaya Tuhan. Tetapi ini menjadi milik kita. Sehingga kita ketika lihat berita perang, ketika kita lihat kenapa Israel itu perang terus. Kita tahu karena memang sudah dinubuatkan seperti itu. Hal-hal ini kita tahu dan tidak menjadi
kita hidup dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Nah, tetapi apa yang saya mau bahas berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, ini penting. Jadi apa yang kita bawa pulang ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita sedang disucikan, ketika kita sedang dimurnikan, ketika iman kita sedang diuji, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa Bapak Ibu. Seringkali kalau poin pertamanya berdoa, kita lah basic Pak. Orang Kristen pasti harus berdoa dong. Doa adalah nafas rohani orang percaya, yes. Tetapi berapa banyak orang percaya tidak berdoa? Berapa banyak? Berapa banyak orang percaya watch time handphonenya lebih banyak daripada jam doanya? Berapa banyak? Watch time handphonenya 8 hour, 9 hour. Doanya 1 jam aja enggak. 5 menit Pak, doa Pak, ketiduran. Padahal doa adalah unsur terpenting dalam peperangan di alam roh. Loh Pak, kok alam roh Pak? Kita kan enggak lawan setan. Emang kita ada yang kerasukan lawan setan? Saya mau bilang gini, enggak selalu peperangan roh itu dekat dengan ngusir setan, ngusir jimat dan lain sebagainya. Tetapi kita harus percaya gini, segala hal yang sesuatu yang ada di dunia ini dikuasai oleh si jahat. Amin. Pemimpin-pemimpin di udara. Dan kalau kita lihat ke kisah Esther, kisah di mana seseorang yang sangat iri hati terhadap suku Yahudi, seorang yang bernama Haman yang mau menghancurkan seluruh umat Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Esther ketika dia mau masuk ke dalam tempatnya raja. Karena gak ada orang yang boleh tiba-tiba datang ke tempat raja, gak bisa. Walaupun itu adalah istrinya raja. Esther minta gini, berdoalah untuk aku. Karena dia yang mau jadi ujung tombaknya kan ngomong sama raja. Berdoalah untuk aku 3 hari, jangan makan, jangan minum. Katakan, dia bilang kepada Mordekai, katakan kepada seluruh orang Israel, harus puasa 3 hari. Kita tahu kisahnya apa? Bangsa Yahudi gak jadi diluputkan. Bangsa Yahudi gak jadi dibinasakan, Jadinya diluputkan dari pembinasaan genosida yang akan dilakukan oleh raja pada saat itu. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Karena ada yang berpuasa. Amin. Dulu ingat gak 2020 waktu COVID? Aduh ibadah itu Zoom gitu ya. Saya jadi ingat karena tadi ngobrol sama Pak Albert. Waduh 2020 itu benar-benar berat. Kita mau ketemu orang gak bisa. Kita sayang sama saudara kita gak bisa ketemu, dibatasi. Tetapi saya ingat di tahun 2020 banyak gereja-gereja udah gak ada tembok-tembok lagi. Gak ngomong, lu gereja mana gak? Enggak, doa bareng, Zoom bareng, bikin menara doa bareng. Dan saya percaya kalau COVID itu bisa lewat, salah satu unsurnya juga karena ada orang-orang percaya berdoa, amin. Saya percaya jika satu gereja aja, gereja JCC berdoa, saya yakin akan ada kemuliaan Allah turun. Doa itu penting untuk kita menangkan peperangan ini. Peperangan rohani terjadi. Memang bangsa Israel dari dulu pengen dihancurkan. Di zaman itu ada Haman. Di zaman berikutnya ada orang Romawi yang mau habiskan. Di zaman modern ada Hitler yang mau hancurkan. Terus bangsa ini ingin dihapus dari dunia. Sebab apa? Sebab bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi ketika mereka berdoa mereka diluputkan. Dan kita percaya sebagai bangsa Indonesia ketika kita berdoa Indonesia akan ada damai sejahtera, akan ada shalom turun atas negeri kita. Yang kedua adalah hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Kadang orang berpikir hidup kudus itu untuk saya, untuk keluarga saya doang. Untuk orang tua saya gak malu saya punya anak yang nakal. Untuk saya punya suami atau istri tidak menjadi malu atau menjadi marah karena saya selingkuh atau apa, enggak. Karena kita harus tahu ketika kita hidup kudus. Kekudusan kita bisa menyelamatkan satu bangsa. Abraham datang kepada Tuhan. Tuhan jangan kau hancurkan kota Sodom dan Gomora. Masa engkau akan hancurkan jika ada 50 orang benar di sana. Aku gak akan hancurkan kata Tuhan. Abraham ralat, takutnya gak ada. Tuhan gimana kalau 45? Aku gak akan hancurkan kalau ada 45. Nego lagi Tuhan kalau 30 gimana? Kalau 20 gimana? Kalau 10 gimana? Tuhan selalu ngomong. Kalau ada, aku tidak akan hancurkan. Tapi kenyataannya dihancurkan. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan ke Bapak Ibu? Dihancurkan, kenapa? Karena hanya ada satu orang benar. Saudaranya Abraham namanya Lot. Sehingga Lot doang yang dievakuasi. Sisanya kota itu dihancurkan. Saya percaya gini, ketika kita hidup kudus, menjaga keputihan itu, menjaga kasih karunia yang udah kita dapatkan.
kekudusan kita bisa menyelamatkan satu bangsa. Kita gak pernah tahu berapa orang kudus yang cukup di mata Tuhan untuk diluputkan bangsa kita ini dari malapetaka. Tetapi saya percaya seperti terjadi di kota Sodom dan Gomora. Ketika ada orang-orang benar yang berdoa kepada Tuhan, kota itu tidak akan dihancurkan. Niniwe diingatkan oleh Nabi Yunus, bertobatlah. Mereka berdoa, berpuasa, bertobat, tidak dihancurkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup kudus, ketika kita menjaga kekudusan, itu bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk orang tua kita, bukan hanya untuk pasangan dan anak kita. Tapi itu bisa menyelamatkan satu bangsa. Amin. Yang ketiga, hiduplah berjaga-jaga. Baca situasi zaman. Waspada, bersiap-siap. Tuhan pernah bilang ada gadis bodoh, ada gadis bijaksana. Gadis bijaksana selalu siap ketika mempelai itu datang. Saya mau bilang keluarga-keluarga berjaga-jaga. Bapak-bapak, di sini banyak bapak-bapak, suami-suami berjaga-jaga. Karena desain imam itu bukan kepada istri. Istri itu penolong kita. Tetapi kita sebagai pria didesain oleh Tuhan menjadi imam untuk keluarga kita. Kalau istri kita rajin berdoa, bagus Pak. Tapi kita juga harus rajin berdoa. Saya bagiannya kerja Pak, istri saya berdoa. Enggak, kita harus berdoa juga. Bapak-bapak kalau bangun mesbah di rumahnya, tumpang tangan sama anak-anaknya, kita mempersiapkan generasi berikut yang takut akan Tuhan. Dan percayalah, anak cucu orang benar tidak akan hidup minta-minta, tetapi akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya kita harus berjaga-jaga sebagai orang percaya. Para pria berdiri sebagai imam. Berdiri di rumah Anda sebagai imam untuk keluargamu. Jangan hanya nunggu pendeta datang baru ada persekutuan di rumah. No, gak ada pendeta datang pun ada pria berdiri di rumah menjadi imam. Amin. Senggol ibu-ibu pria-prianya jadi imam. Jadi imam. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Poin terakhir. Berserah. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus berserah sama Tuhan. Filipi 4 ayat 7 bilang gini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera orang percaya, orang Kristen. Bukan karena situasi, bukan karena kondisi ekonomi, bukan karena nilai nomor di rekening kita nominalnya berapa. Enggak. Kita punya damai sejahtera karena kita hidupnya berserah sama Tuhan. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Izinkan saya sedikit bersaksi sebelum berakhir. Saya itu dulu ketika belum bertobat, saya lahir di keluarga Kristen. Tapi saya merasa selalu ibadah itu bukan hal yang menyenangkan. Bagi saya sekolah minggu itu dulu hal yang paksaan. Tapi saya tahu apa yang ditabur orang tua saya mungkin berbuah sekarang. Dan ketika saya mengalami satu kondisi dalam hidup saya merasa saya gak punya masa depan. Saya merasa pada waktu itu saya beres sekolah, beres S1. Saya mau ngapain ya Tuhan, saya kerja apa? Saya mengharapkan ketika saya beres sekolah, harapan saya pada awal karena dari dulu orang tua saya punya usaha, saya meneruskan usaha orang tua. Tetapi tepat sebelum saya lulus sekolah, usaha itu bangkrut, bayangin. Saya udah ngomong ke dosen pembimbing, saya dulu nilainya gak bagus Bapak Ibu. Nilai kamu jelek loh, IPK kamu di bawah 3. Kamu mau ulang semester gak? Jangan skripsi dulu, biar kamu bisa cari kerja. Saya bilang gini, saya gak akan kerja Pak, saya akan usaha orang tua. Ya udah kamu lulus aja deh. Kamu IPK 2 kek, berapa kek? Ya kamu mau usaha orang tua, ya udah kamu lulus aja. Akhirnya saya lulus dengan IPK 2,9. Susah cari kerja. Usaha orang tua bangkrut, gimana ya? Tapi di suatu malam ini saya ingat pertama kali saya ketemu Tuhan. Tiba-tiba gak tahu kenapa nangis. Lalu ada suara, bukan audible tapi impresi. Suara itu bilang gini, tenang, masa depanmu penuh harapan. Saya pertama gak tahu ayatnya di mana ya, saya gak pernah baca Alkitab, saya gak tahu. Tetapi ketika saya belajar, Yeremia 29 ayat 11 menjadi ayat pertobatan saya. Dan sejak saat itu saya hidup berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba gak tiba-tiba kaya, tiba-tiba dapat jackpot, dapat undian, enggak, tetap susah. Tetapi melewati segala kesusahan, saya gak pernah nyerah, saya gak pernah bilang, kenapa ya Tuhan, kenapa, gak pernah. Tapi saya selalu bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk pekerjaan hari ini.
Sampai Tuhan bawa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Semua bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang sudah pilih saya. Amin. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang sudah memilih Bapak Ibu, ada menempatkan Bapak Ibu saudara di tempat Bapak Ibu sekarang. Bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mau Anda melakukan satu pekerjaan yang ajaib. Masa bisa sulit, bisa perang, tapi anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan binasa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersyukur kepada